Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di gereja, di rumah, ataupun di mana saja Bapak Ibu berada. Pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benjamin Edi Yulianto SSI Teol. Bapak Ibu, jika memerlukan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi Bapak Pendeta atau majelis jemaat. Kami majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu jemaat yang merayakan dalam minggu ini mulai tanggal 8 Agustus sampai 14 Agustus 2021. Warta untuk mendapat perhatian yang pertama, ibadah Minggu 8 Agustus 2021 pukul 07.00 WITA dilaksanakan secara online melalui video streaming di channel YouTube GKBB Bukit Palma. Yang kedua, ibadah sekolah minggu online 8 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA disiarkan melalui video streaming di channel YouTube GKBB Bukit Palma. Dimohon orang tua anak agar selalu menemani anak-anaknya dalam menyaksikan video ibadah tersebut. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin membawa persembahan ibadah minggu secara online, kami persilakan untuk membawa pada hari Sabtu pukul 08.00 sampai 16.00 WITA atau hari Minggu pukul 8.00 sampai 12.00 WITA di gereja. Warta yang keempat, Bapak Pendeta dan keluarga sudah kembali sehat seperti sedia kala. Bapak Pendeta dan keluarga mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa selama menjalani isolasi mandiri. Atas nama majelis jemaat, kami pun mengucapkan terima kasih. Warta yang kelima dan yang terakhir, telah tersedia buku renungan janji hidup edisi bulan Juli sampai September 2021 sebanyak 12 buku dengan harga Rp15.000 per buku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pagi hari ini. Kami mohon Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Dalam kasih sayangnya
bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Silakan duduk kembali. Dan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan dibekali oleh firman Tuhan sebagai dasar dari Mazmur 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita sambut dengan sukacita firman Tuhan ini melalui pujian. Berbahagia in teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, oleh karena perkenanan Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan tubuh yang sehat dan segar, dan dengan berkat Tuhan yang sudah memenuhi kehidupan kami. Hari ini kami datang dalam hadirat Tuhan yang kudus untuk mengucap syukur melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan dengan himpunan kecil yang kami lakukan saat ini dalam persekutuan ibadah. Kami rindu Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, sehingga firman Tuhan itu menjadi bekal dalam kami mengambil sikap di kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, ampunilah dosa dan salah kami, karena begitu banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan kepada sesama kami yang sangat mengecewakan. Sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami, hati dan pikiran kami terlihat jelas di hadapan Tuhan siapa kami. Meskipun kami mampu menyelebunyinya di hadapan sesama kami, tetapi tidak di hadapan-Mu. Tuhan, dengan pengampunan Tuhan itu, kami dilayakkan untuk menerima lawatan Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami juga mohonkan Tuhan campur tangan-Mu dan penyertaan-Mu untuk menguduskan tempat ini dari segala intimidasi, baik itu kuasa-kuasa jahat dan gangguan-gangguan, agar kami bisa beribadah dengan tenang dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu, Allah itu tidak mau disejajarkan oleh apapun. Karena segala apa yang kita anggap tinggi itu tidak akan melampaui ketinggian Allah. Segala apa yang kita anggap dahsyat tidak akan melampaui kedahsyatan Allah. Karena itu filosofi Musa menemui Allah di Gunung Sinai, Musa tahu menempatkan diri bahwa Allah harus berada di tempat yang lebih tinggi daripada apapun. Nah, karena itu ayat firman Tuhan sebagai introitus kita adalah, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jika demikian ada Allah yang bukan Tuhan, ada fenomena batu aki. Siapa yang masih ingat itu viral di tahun 2014 sampai 2016-an masih fenomena batu aki, sehingga di daerah-daerah pelosok itu banyak orang yang berburu batu karena Pak Jokowi mengangkat tren itu, menggunakan cincin dengan batu aki. Nah, satu kali ada orang yang membongkar kuburan, dan di dalam kuburan itu memang ditemukan batu aki atau sejenis batu yang berharga sekali. Katakanlah batu giok. Dia angkat batu itu dan dia dengan sukacita senang sekali dibawa pulang batu itu, berharap akan mendapatkan uang yang banyak dari dia bisa menjual batu itu. Apa yang terjadi malam harinya ketika tidur, dia dicari orang yang tubuhnya besar. Paham ya? Apa kata orang yang tubuhnya besar, makhluk yang tubuhnya besar itu? "Kembalikan batuku ke tempat di mana engkau mengambilnya." Ketakutanlah orang itu, akhirnya dikembalikan lagi. "Ya, enggak jadi, saya dapat rejeki dari batu aki."
So apa kaitannya dengan apa yang kita renungkan bahwa Allah kita adalah Tuhan? Berbahagia yang Allahnya adalah Tuhan. Ada ikatan kasih yang terjalin, bukan mencelakakan, justru menyelamatkan. Paham ya? Bahwa Tuhan memilih Israel untuk diselamatkan, untuk diangkat dari keterpurukan, bukan diancam. Tetapi konsekuensinya ketika ia sudah diselamatkan, memiliki Allah yang adalah Tuhan, ada hal yang harus dikerjakan bangsa itu, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang berkenan itu berkaitan dengan apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan berarti kehidupan yang baik. Dan ukuran kehidupan yang baik mendengarkan perkataan Allah, firman-Nya sebagai acuan kita untuk mengambil keputusan. Sehingga berbahagialah kita yang Allahnya adalah Tuhan, bukan pemilik batu aki yang malam hari datang menakuti siapa yang mengambil batu itu. Jadi Musa diingatkan kembali bagaimana karyaku menyelamatkan engkau dan melindungimu dari sayap Raja Wali. Secara kiasan mau menunjukkan bahwa Allah sebagai pelindung umat yang sempurna lebih tinggi daripada apapun. Dan ini harus kita sadari bahwa betapa beruntungnya kita memiliki Allah yang adalah Tuhan. Kita tidak harus membandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita hitung berkat Tuhan hari ini. Mari kita hitung kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, saya mau bersaksi bahwa ketika saya menjalani isolasi mandiri, saya tidak mau mengatakan bahwa imun saya lebih hebat, lebih kuat, saya mampu mengatasi itu. Tidak. Saya mau mengatakan bahwa saya mampu melewati isolasi mandiri karena Tuhan saja. Dalam doa selalu saya katakan, Tuhan, meskipun virus ini ada, tetapi saya percaya di dalam kuasa-Mu Engkau mematahkan sengat daripada COVID-19. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, karena Tuhan saja saya tidak merasakan sengat daripada virus COVID-19. Kalau bahasa medis dikatakan sebagai OTG. Saya tidak merasakan panas tubuh, tidak meriang, tidak batuk, tidak sesak, tidak kehilangan penciuman. Jadi kalau kehilangan penciuman, kalau tidak bisa mencium lagi, belikan katanya baju baru, maka istrimu akan mencium Anda lagi. Jadi saya bersyukur karena melewati hal itu karena Allahku lebih tinggi dari persoalanku. Karena Allahku adalah Tuhan. Mari kita bangun kekuatan itu, keyakinan itu, dan diresponi dengan tindakan nyata kita, rasa syukur kita dengan mewujudkan apa yang menjadi perjanjian Allah kepada umatnya. Jika engkau mendengarkan firman-Ku. Di ayatnya yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ada konsekuensi agar Allah tetap di pihak kita dan mengasihi kita. Kita harus mengikuti dan mendengarkan firman-Nya. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang akhirnya mendapatkan kebaikan Allah. Dalam firman Tuhan ini, melalui perkataan Allah dikatakan harta kesayanganku di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, adakah persoalan kita membuat kita tersudut sehingga meluluh lantahkan iman kita yang melihat bahwa Allah melampaui persoalan yang kita hadapi?
Disinilah latihannya, benarkah kita tetap mengikatkan diri kepada firman-Nya dan mempercayai sungguh-sungguh bahwa Allah kita adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kami alami dengan keluarga melewati masa-masa isolasi mandiri, 2 minggu kami tidak bisa keluar rumah, anak-anak hanya di pagar saja melihat orang lewat. Sesungguhnya secara manusia saya sedih. Yang lebih menyakitkan lagi, saya bosan karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Tetapi Tuhan memberkati saya seperti Dia adalah Raja Wali yang mengepakkan sayapnya di atas saya. Mewakili keluarga saya mengucapkan terima kasih. Sebab Bapak Ibu jemaat saudara sekalian mendoakan kami, menguatkan kami, dan mendukung kami dalam segala hal. Kiranya Tuhan membalaskan segala kebaikan. Percayalah bahwa Allah kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati, saya mengundang untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di segala masa, segala abad, dan segala tempat. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan sama-sama mengaminkan pengakuan iman rasuli dengan menaikkan pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu.
hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Hanya kepada Tuhan saja kami menyandarkan segala kelemahan kami, bahkan segala pergumulan kami. Di saat kesulitan melanda dan badai hidup tidak henti bertubi-tubi menerpa kami. Kami percaya bahwa Engkau menjadikan kami kuat, karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang pantas untuk kami andalkan. Sebagaimana kami juga mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami yang dalam pekan ini berulang tahun. Ibu Niketut Suartini, Ananda Josu, Judika Angelo, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Widian Wahyu Cahyaning Putri, Ibu Katerina Harsini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi saudara-saudari kami yang Tuhan berikan kesempatan bertambah usia dan melewati segala kesulitan yang ada. Kami juga mengucap syukur atas kesembuhan dari kami keluarga yang boleh merasakan cinta kasih Tuhan di masa-masa isolasi mandiri yang kami alami. Kami bersyukur sebab Tuhan menjadikan kami pulih dan kuat meskipun kami mengalami sakit yang kami khawatirkan, yaitu COVID-19 yang masih menjadi persoalan yang sulit di masa pandemi ini. Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kesehatan jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, imunitas tubuh yang kuat sehingga tidak tersengat virus COVID-19. Juga terkhusus bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami juga mohonkan berkat Tuhan berlimpah lewat apapun juga cara Tuhan memberkati kami. Pekerjaan usaha kami, juga terkhusus bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami juga mohonkan campur tangan Tuhan dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Apapun itu Tuhan, bahkan ketika kami berselisih paham, Engkau jadikan hati kami berdamai, dan kami boleh mengupayakan perdamaian satu dengan yang lain, hidup sebagai keluarga Allah. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami keluar masuk rumah kami dari kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut. Kami mohonkan juga campur tangan Tuhan untuk pertumbuhan perkembangan anak-anak kami yang hari ini pun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan mendapatkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang diberitakan oleh para hamba-Mu guru sekolah minggu. Percaya bahwa Tuhan merancang masa depan mereka dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan yang tetap berjuang untuk memulihkan negeri ini dari kesulitan atau masalah yang kami alami, dan terkhusus pandemi yang masih menjadi persoalan bersama ini. Garda-garda terdepan Tuhan lindungi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Para pemimpin bangsa kami Tuhan berkati dan berikan mereka hikmat untuk memimpin dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, saat kami memberikan diri untuk melayani Tuhan dalam tata liturgi ini yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati para hamba majelis, pemain musik, pemandu pujian, dan semua yang hadir saat ini dalam peribadahan ini. Tuhan berkati juga saudara-saudari kami yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa Surgawi, kami percayakan kehidupan kami di hari yang akan datang.
Kami percaya bahwa Tuhan adalah Raja Wali yang melindungi kami dari segala ancaman yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, jika dalam kehidupan jemaat-Mu ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohonkan juga jamahan kuasa-Mu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam persoalan yang tidak mendapatkan jalan keluar, Tuhan bukakan bagi mereka jalan keluar atas permasalahan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa syafaat ini, dan kemudian kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membawa rasa syukur kita lewat persembahan yang kita kumpulkan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh menyelesaikan bagian kami dan kami boleh terberkati oleh peribadahan ini. Kami membawa rasa syukur kami juga dengan mengumpulkan pundi-pundi bagi-Mu Tuhan. Biarlah menopang pelayanan gereja-Mu, dan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan urapi, dan berikan kami hati yang bijaksana untuk mengelola dengan takut akan Engkau. Dan berkat Tuhan yang masih ada dalam hidup kami, Tuhan mampukan kami juga mengelola berkat itu dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menutup ibadah ini dan bangkit berdiri lalu menaikkan pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Tuhan dan melalui persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.